hari ini adalah kunjungan lapangan dari program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Bojonegoro bertepatan di SD Negeri Pumpungan 2. Ini hampir berakhir tahun yang mungkin tinggal satu sekolah lagi. Ini sudah yang kesekian untuk binaan Bapak Sumaryanto, dan hari ini di sekolah kita juga dapat suatu yang istimewa didatangi oleh beliau yang dari BPPB Surabaya, penyelenggara kegiatan Sekolah Penggerak ini. Semoga ini nanti ada peningkatan dan ada sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai pemacu untuk kegiatan pembelajaran sekolah kita untuk saat ini. Itu sekalian, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo kalau ada sambutan-sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wallahu ta'ala bi kitabih gharib a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun subhanallah yang terhormat penyanyikan Bapak Afensah dari BPPB Provinsi Timur, Alhamdulillah bertempat yang tahu betul-betul Busibon dan SDN Pumpungan 2. Dan saya juga termasuk baru Pak, termasuk di sini persen 14. Saya bukan yang saya hormati rekan kami belum Bapak Sumaryanto, Pasdakor SP Wilayah Kabupaten Bojonegoro, yang saya hormati yaitu Bapak Kepala SDN Pumpungan 2 Bapak Krisno, yang saya hormati Bapak Ibu Guru staff yang berbahagia. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat sehingga dapat hadir bersama bersilaturahim di SDN Pumpungan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk menyampaikan kepada kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, saya Pak izin Pak, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari beliau dari BPPB Provinsi Timur. Alhamdulillah menyempatkan waktu hadir bersama di sini dan merangkap kunjungan lapangan program Sekolah Penggerak tahun ketiga di SDN Pumpungan. Mudah-mudahan kunjungan beliau ada hikmahnya untuk kita selalu untuk meningkatkan khususnya di program Sekolah Penggerak ini. Ada lebih daripada sekolah yang lain, karena program Sekolah Penggerak itu sendiri program dari pemerintah yang selalu didampingi oleh beliau dari BPPB, termasuk dari fasilitator wilayah Kabupaten Bojonegoro sampai tahun yang pertama untuk masuk ke tahun kedua. Insyaallah Pak. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua kami Pak masuk di Komidu baru per 14 Agustus, jadi ini sudah masuk pertama. Karena itu mungkin kekurangan kami, mungkin kami belum sempat kunjungan ke Pak lebih dahulu. Alhamdulillah ini kita sudah berjalan dengan baik dan pada hari ini dihadiri oleh beliau Bapak dari BPPB termasuk oleh fasilitator. Kemudian ini ada program tersendiri di dalam rangka untuk peningkatan mutu sekolah kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah Bapak Ibu tadi sudah melaksanakan proses pembelajaran yang langsung
dilihat langsung oleh beliau dari BPBD dari Provinsi Timur, sekaligus oleh beliau juga dari Bapak fasilitator, dan alhamdulillah tadi sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan apa yang nanti yang telah kita amati, insya Allah nanti ada masukan, ada temuan-temuan untuk nantinya dari Bapak Ibu Guru untuk meningkatkan lebih baik lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Dan alhamdulillah tadi baik dan mantap. Yang terakhir kalinya dari Bapak Ibu Guru dan semuanya, apa yang nanti ada masukan, nanti ada dari hal temuan yang disampaikan oleh beliau BPBD maupun Bapak Fasilitator, mari kita untuk memegang penuh ya, dari hasil teman-teman itu untuk menjadi solusi untuk pembelajaran berikutnya. Karena ini program pembelajaran sebagai sekolah yang punya kelebihan dari sekolah lain, nanti akan berimbas kepada sekolah-sekolah di khususnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kembalikan kepada langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit perusahaan dulu Pak. Saya dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Kebetulan kantor kami di Malang Pak. Di Batu. Ada di Batu Pak, bukan di Surabaya. Jadi kalau yang di Surabaya itu BPPNB. Memang untuk sekolah penggerak ini yang mengelola dua lembaga Pak, BPPNB dan BPGB. Sebenarnya kalau BPPNB terkait dengan kelembagaan, kalau BPGB itu terkait dengan tenaga pendidikan. Jadi antara BPPNB dan BPGB tupoksinya beda, ada di situ. Ya, ketika di PSP itu ada irisan, Pak. Ada irisan kita BPGB ini kepala sekolahnya yang ikut pelatihan kita dan ini, sedangkan BPPNB terkait dengan kurikulum, terkait dengan kelembagaan yang ada di sekolah. Ini itu. Ya. Yang kedua mungkin tadi saya sempat keliling ya ke semua kelas dan pun ngobrol dengan Pak Sutrisno. Itu juga sudah beliau cerita setiap ada event-event itu ada tampil di panggung itu ya untuk melatih melatih karakter anak agar berani, ya itu ya saya rasa sudah bagus. Mungkin yang bagus ini bisa perlu dilanjutkan, mungkin intensitasnya mungkin masih bisa ditingkatkan Pak, karena kan yang butuh memang sebetulnya SD ini yang paling dibutuhkan sebetulnya kan adalah peningkatan karakter Pak. Tapi memang di masyarakat ini masih ada keliru yang dipentingkan oleh masyarakat itu masih akademik, tapi sebetulnya seharusnya itu di SD ini adalah pembentukan karakter itu. Tadi juga sempat keliling semua kelas ya, semua kelas tadi anak-anak juga sudah mulai menikmati pembelajaran, sudah senang. Kehadiran kami di kelas-kelas pun juga sudah tidak begitu berpengaruh ke anak-anak. Kalau dulu waktu saya kecil ya, ketika ada tamu masuk kelas itu sudah fokus anak-anak itu sudah berubah ke tamunya, bukan ke pembelajarannya. Tapi tadi sudah anak-anak masih fokus di pembelajaran. Mungkin masukan saya ini dalam pembentukan karakter bisa diprogramkan pembentukan karakter bagaimana anak mengemukakan pendapat. Tadi masih di beberapa saya lihat masih belum
belum apa, karena ini memang sulit Bapak, jadi tidak bisa dibangun setahun 2 tahun karakter untuk berpendapat atau bertanya. Itu yang menjadi kelemahan murid kita, bukan murid kita aja, kita sendiri ketika di forum-forum juga kadang-kadang kita masih karakter untuk bertanya berpendapat itu juga masih sulit. Jadi ketika kita pelatihan itu, ketika diminta untuk berpendapat itu bukan hanya beberapa orang yang selalu berpendapat, tidak bisa itu memang karakter itu memang hanya bisa terbentuk ketika mulai dari kecil. Mungkin bisa diprogramkan. Memang ini sulit, tidak semudah mengatakan. Kalau kita katakan, oh bikin program ini kan mudah itu, tetapi untuk melaksanakan itu sulit. Ya memang karakter anak-anak ya kelas 1 ya kemampuannya ya sesuai dengan anak, sesuai umurnya berpendapat apa, tapi mulai mungkin dikasih kesempatan untuk berpendapat dari mulai kecil. Dan kalau bisa ya jangan anak itu aja, dibiasakan semuanya untuk tradisi berpendapat. Nah nanti kan tinggal Bapak Ibu gurunya melakukan penguatan ketika ada beberapa kesalahan. Yang pesan saya jangan sampai menyalahkan anak itu aja. Yang sebaiknya melakukan istilahnya koreksi, tapi jangan sampai menyalahkan anak. Mungkin karakter berpendapat ini yang mungkin masih perlu dibangun ya. Ini memang ini tidak bisa setahun 2 tahun ya. Ini pasti akan butuh waktu yang lama, karena kebiasaan itu juga dibangun karakter itu juga dibangun dalam waktu yang lama. Itu yang sehingga nanti ketika anak-anak sudah lulus SD, walaupun Bapak Ibu nanti belum berhasil membuat karakter itu, paling tidak sudah ada usaha untuk ke sana. Karena kan hasil berhasil dan tidaknya itu kan tidak hanya Bapak Ibu guru yang mempengaruhi, pasti ada banyak faktor yang mempengaruhi. Tetapi kan ketika di sekolah ini sudah dibentuk, minimal mereka sudah istilahnya ya, pasti saya yakin pasti ketika ini dibentuk pasti akan ada perubahan. Yang jelas harus ada perubahan, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang-kadang kan kita kan ekspektasinya kan terlalu tinggi, kadang-kadang anak mampu berpendapat, bukan itu yang jelas. Yang jelas ya targetnya itu harus ada perubahan. Katakanlah gini, kalau saya selalu menganalogikan, ketika anak kemampuannya 40, kalau kita nilai ya dari 0 sampai 140, Bapak Ibu nggak bakalan bisa merubah anak itu menjadi 100. Yang jelas harus ada perubahan yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu di sini mungkin tidak akan bisa mengalahkan anak-anak yang ada di Bojonegoro, karena masukan dari sini kan beda dengan yang di kota. Tetapi paling tidak mungkin ada 1-2 yang mungkin yang punya kemampuan yang lebih, ya itu mungkin perlu diamati, dan mungkin ada tindakan-tindakan khusus sehingga mereka mempunyai prestasi. Jadi sebetulnya kalau pesan saya itu dibangun karakter untuk berpendapat, walaupun pendapatnya itu masih harus sesuai dengan kemampuan anaknya ya. Nah, istilahnya berpendapat walaupun salah nggak apa-apa, yang penting mereka berpendapat. Bapak Ibu punya kewajiban untuk meluruskan. Jadi tidak menyalahkan, tapi istilahnya meluruskan biar apa yang menjadi, kalau tidak diluruskan nanti akan
menjadi kesalahan yang selalu abadi di anak itu. Yang jelas kalau ada kesalahan maka itu harus diluruskan. Ini ya seperti itu. Jadi karakter itu kan memang banyak Bapak Ibu ya. Jadi salah satu yang istilahnya yang saya alami sendiri ya, dalam artian ketika kita ada pelatihan gitu ya, ketika diminta untuk berpendapat itu pasti tidak langsung ada yang angkat tangan untuk langsung merespon ya untuk berpendapat. Pasti ada waktu juga biasanya, dan yang melakukan pendapat juga orangnya itu aja, karena memang karakter untuk berpendapat itu masih belum pernah kita dapatkan waktu kecil. Karena karakter itu memang bisa dibentuk, bisa ditingkatkan, walaupun istilahnya kita tidak bisa merubah 100%, tapi minimal kita bisa meningkatkan karakter itu. Ini real ya, karena saya juga merasakan pendidikan zaman dulu seperti apa, dan sekarang ini ada apa? Istilahnya ada paling tidak itu ada perencanaan pendidikan ini, Bapak Ibu ya. Kelihatannya itu tidak bisa instan langsung, pasti jangka panjang. Bapak Ibu akan melihat hasil didikan Bapak Ibu ketika 25 tahun ke depan, dan itu pun tidak hanya hasil didikan Bapak Ibu, ada orang lain yang berperan. Bapak Ibu juga berperan melakukan pembentukan karakter anak. Mungkin itu Bapak Ibu pesan saya itu ditumbuhkan karakter untuk berpendapat ke anak-anak, walaupun hal-hal yang kecil-kecil aja nggak apa-apa, nggak usah harus yang berat-berat, minimal bagaimana pendapat anak itu, walaupun yang anak itu jawabannya sederhana, yang simple tidak masalah. Yang penting bagaimana anak itu mampu punya karakter untuk berpendapat. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.